Syukur ya, mohon maaf ya atas sedikit hal teknis, tapi semoga itu tidak menghalangi kita untuk tetap bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan kita hari ini. Sekali lagi kita bersyukur bisa punya tempat dan waktu yang baik ya, dan kesempatan yang baik, hati yang terbuka. Mari kita berdoa supaya Tuhan juga hadir di sini. Kita percaya kalau kita semua sepakat bahwa Tuhan, kita mohonkan Roh Kudus hadir, Dia pun akan hadir juga di sini bersama kita. Mari kita mulai kebaktian hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu bersama kami di sini. Tuhan, kami mohonkan hikmat dari-Mu Tuhan. Kami ingin memulai kebaktian ini dengan puji-pujian. Tuhan, kiranya Engkau juga urapi, berkati pikiran hati kami masing-masing Tuhan, agar apa yang kami ucapkan, apa yang kami dari dalam hati maupun dalam lirik-lirik nyanyian kami Tuhan, kiranya itu menjadi sesuatu yang berarti, dan hati dan pikiran kami juga memaknai apa yang kami ucapkan, apa yang kami ungkapkan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai kebaktian hari ini dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Tuhan atas kehadiran bersama kami. Puji kami.
sambut kehadirannya bersama kita. Dengan iman kita nyatakan kehadirannya bersama kita. Mari puji Dia lebih lagi. Terpujilah Yesus. Come on. Nyanyikan, terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
kasih karunia-Mu Tuhan, mengaruniakan kami hati Tuhan, untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa percaya Tuhan. Engkau gemburkan hati kami Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, persiapkan hati ini Tuhan, untuk menyambut firman-Mu yang begitu berharga Tuhan. Bentuk kami Tuhan, pikiran isi hati kami Tuhan, jasmani kami Tuhan, rohani kami Tuhan. Tuhan, kami siap untuk dibentuk, dan biarlah kami izinkan Tuhan, Engkau membentuk kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencanamu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu, rencanamu Bapa. Pikiranku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu Yesus, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencanamu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu, rencanamu Bapa. Kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu, bersama-Mu Yesus. Rencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, lagu-lagu ini Tuhan bukan doa yang sebetulnya daging kami inginkan Tuhan. Ujilah kami, cobalah kami, jadikan kami bejana-Mu sesuai kehendak-Mu. Daging kami seringkali memberontak akan doa-doa ini Tuhan. Tetapi roh yang Kau hadirkan di dalam diri kami Tuhan, memberikan kami hikmat baru Tuhan, untuk meminta sesuatu yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kehendak baru itu Tuhan. Ujilah kami Tuhan. Daging kami sedang tidak menginginkannya Tuhan, selalu tidak akan menginginkannya. Tetapi roh kami berteriak, jadikan kami bejana-Mu. Sungguh Kau sungguh Bapa yang baik Tuhan, Bapa yang benar, tidak hanya baik lalu memanjakan kami, tapi Kau Bapa yang benar, Tuhan yang benar. Terima kasih atas kesediaan-Mu Tuhan. Bersyukur atas kehendak ini Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku
tidak memberikan pengharapan yang lebih baik, tetapi di dalam penyerahan kepada kehendak Tuhan, Dia menyediakan pengharapan yang terbaik. Amin, haleluya. Melalui semuanya Tuhan izinkan kita untuk dibentuk, disempurnakan, supaya mempermuliakan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, teduhkan hati kami. Kadang-kadang kami sudah terbiasa dari Senin sampai Sabtu untuk mengolah, untuk membuat hati kami punya habit tertarik kepada hal-hal yang langsung menyenangkan kami, langsung membuat kami bisa merasa puas, walaupun kami tahu itu sementara. Tapi saat ini Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau menolong hati kami untuk kami merindukan firman. Kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu, karena sejauh itu pula lah kebenaran akan disingkapkan kepada kami. Ketika hati kami tertutup, perumpamaan-Mu mengajarkan bahwa pada akhirnya benih itu akan dimakan burung. Ketika hati kami keras, Engkau mengajarkan bahwa bisa jadi berakar, tetapi kemudian hanya akan berakar dan untuk mati benih firman Tuhan itu. Tetapi ketika hati kami gembur, hati kami haus akan Engkau, benih firman-Mu akan mengubahkan setiap kami, membuat berlipat kali ganda. Firman-Mu mengajarkan bahwa benih itu akan dilipatkan oleh Tuhan menjadi 60 kali lipat, 100 kali lipat, sehingga hidup kami berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mengutus hamba-Mu Bapak Ivan bersama dengan istri tercinta Ibu Yudit untuk hadir bersama dengan kami, untuk berbagi hati-Mu kepada kami. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk menghormati Engkau, menghormati firman-Mu, dan menghormati hamba-Mu yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat setiap pujian yang kami naikkan. Biarlah itu menolong hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Berkati firman-Mu dan berkati setiap kami. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk kita bisa mengarahkan diri kepada Tuhan melalui kata-kata puji-pujian yang kita naikkan. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Baik ya, puji Tuhan ya. Sudah masuk bulan keempat di tahun 2026 ini. Sekaligus kita baru saja menyelesaikan Minggu Paskah yang lalu. Saya ingin sampaikan saja kepada kita semuanya bahwa di bulan April kita akan ada satu seri yang serinya berjudul Making Radical Disciples, ya, membuat murid-murid yang radikal. Saya tidak mengajarkan untuk kita menjadi teroris. Hati-hati ya saudara, jangan sampai nanti kita dikategorikan memberikan pengajaran radikalisme. Ini kalau sudah isme lain lagi. Tetapi bahwa menjadi murid Tuhan itu harus memang radikal. Kalau menjadi murid Tuhan itu suam-suam kuku tengah-tengah, maka firman Tuhan mengatakan itu justru akan dimuntahkan. Nah, menjadi radikal bahwa Tuhan itu apa sih? Nah, saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini, tetapi firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Ivan. Saya panggil Pak Ivan karena sudah menikah, iya, dan bersama dengan istri, yaitu yang di belakang itu Ibu Yudit. Keduanya dulu mahasiswa saya. Jadi saya kalau ketemu dengan alumni, saya kemarin ke Jakarta, mulai hari Rabu ke Jakarta karena ada undangan keperluan rapat dan lain sebagainya. Lalu saya bertemu dengan
alumni Sati yang punya anak sudah umur kira-kira 5 tahun. Lalu kemudian, itu ada Opa Agus. Ya ampun, langsung hati saya jatuh bruk. Opa, ya sudah. Aduh, Opa ya benar juga, tetapi ya nggak apa-apa lah. Itu penghormatan ya saudara, itu bukan penghinaan tapi penghormatan. Dan kita akan sambut hambanya. Silakan Pak Ivan untuk menyampaikan firman Tuhan, sharing hati Tuhan kepada kita semua. Silakan. Oke, terima kasih Pak Agus untuk kesempatannya dan juga sudah memperkenalkan saya dan istri. Ya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, senang sekali bisa kembali ke tempat ini dan bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan saya berdoa semoga Tuhan yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Tadi saya tertarik Pak Agus mengatakan saya bertemu jodoh di Sati. Memang Sati tempat saya dibentuk menjadi hamba Tuhan, sekaligus saya menemukan pasangan yang sepadan. Amin. Amin. Oke, hari ini saya diberikan tema sukses, setia, atau berbuah. Nah, saya ingin memulai dengan isu geopolitik yang sementara terjadi di seluruh dunia. Saya tidak akan membahas radikalisme yang tadi disampaikan Pak Agus, bukan ISIS ini, tapi isu yang sekarang sedang ramai. Kalau kita menonton berita, membaca berita maupun membuka media sosial, itu sangat ramai pembicaraan tentang perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sudah sama-sama tahu bahwa yang memulai perang ini adalah Amerika Serikat dan Israel. Perang ini dimulai dengan tuduhan dari Amerika Serikat dan Israel bahwa Iran itu sedang mengembangkan senjata nuklir dan senjata yang mereka kembangkan itu akan memusnahkan dan mengancam dunia. Nah, setelah memberikan tuduhan itu, kita melihat, kita pasti sudah mengikuti berita bagaimana Amerika Serikat dan Israel ini menyerang habis-habisan wilayah Iran, yang menyebabkan pemimpin tertinggi Iran itu tewas pada 28 Februari 2026. Dan hal ini kita semua juga pasti sudah tahu memicu ketegangan yang besar di wilayah Iran yang menyebabkan tertutupnya Selat Hormuz. Dan akibat dari penutupan Selat Hormuz ini menyebabkan kapal tanker yang mengangkut minyak itu tidak bisa melewati daerah tersebut, padahal Timur Tengah itu merupakan pemasok minyak salah satu yang terbesar di dunia. 1/3 minyak di dunia itu berasal dari Timur Tengah. Nah, dan kalau kita mungkin suka untuk mengecek hal-hal terkait ekonomi, kalau kita cek harga minyak mentah di Maret 2026 itu sempat naik menjadi 100 sampai 120 US dollar per barrel dan menimbulkan ketegangan, kekhawatiran di berbagai belahan dunia. Bahkan itu juga memberikan kekhawatiran bagi saya, sehingga beberapa waktu yang lalu saya kalau isi bensin itu selalu full, karena nanti kan nggak tahu ya ketidakstabilan harga bensin gitu. Karena saya lihat misalnya di Kamboja, di Thailand itu sudah sangat ada kenaikan harga gitu. Nah, dan kita mungkin berpikir bahwa semua orang itu menyalahkan Donald Trump atas hal ini dan menilai Donald Trump itu telah gagal di dalam misinya untuk menguasai Iran. Nah, tapi apakah Bapak Ibu pernah coba untuk berpikir negara sebesar Amerika Serikat yang memiliki salah satu hak veto di United Nations, di PBB, dan juga merupakan salah satu pusat pembelajaran dunia. Kalau kita membaca buku Gita Wirjawan, ada top 5 universitas di dunia yang ada di Amerika. Misalnya kita sebut Harvard, Stanford, MIT, University of Chicago, dan lain-lain. Nah, tidak mungkin mereka itu melakukan penyerangan itu secara asal-asalan ya. Pasti mereka itu sudah memikirkan hal ini dengan sangat serius. Nah, mungkin saya ingin beranjak kita kepada sebuah teori yang sekarang lagi ramai juga. Kalau kita mengikuti memang dunia akademis maupun
kalau kita mengikuti para pakar yang berkomunikasi gitu, bahkan di Indonesia sebenarnya sudah ramai, yaitu suatu teori yang dikemukakan oleh Profesor Jiang Shuiqin. Profesor Jiang adalah profesor dari yang lulus dari Yale University, dan sekarang dia mengajar di Moonshot Academy di Beijing dalam bidang sejarah dan filsafat. Dan pada tahun 2014 itu dia mengatakan bahwa Donald Trump akan terpilih menjadi presiden, Donald Trump akan menyerang Iran, dan mereka kalah. Begitu. Nah, jadi dia memprediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan, dan itu kalau kita lihat sekarang yang terjadi memang seperti demikian. Nah, baru-baru ini kalau saudara ikut channel profesor ini sangat ramai, bahkan untuk satu videonya itu bisa dinonton jutaan. Nah, bahkan dia upload lagi besok bisa jutaan lagi gitu. Jadi sangat banyak orang yang nonton podcastnya dia, bukan podcast sih, pengajarannya dia. Nah, dia mengemukakan sebuah game teori. Jadi dia mengatakan bahwa kemungkinan penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel itu adalah bagian strategi yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengubah jalur perdagangan minyak gitu. Jadi dia melihat bahwa ada beberapa wilayah di dunia yang memiliki sumber minyak yang sangat besar. Misalnya tadi saya sudah sebutkan Timur Tengah, lalu ada Rusia, Venezuela, Kanada. Nah, kita tahu pada Januari 2026 kita sama-sama tahu Donald Trump dia menyuruh pasukan Amerika Serikat untuk menangkap presiden Venezuela, dan Venezuela itu telah dikuasai oleh dia. Jadi dia punya banyak cadangan minyak. Dan kita sama-sama tahu bahwa Amerika Serikat itu sejak zaman Biden itu sudah memiliki utang yang sangat besar gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut teori profesor ini, sebenarnya Amerika Serikat itu sengaja melakukan itu untuk menimbulkan permasalahan dan penutupan Selat Hormuz, sehingga perdagangan minyak itu dialihkan ke Amerika Serikat dan juga ke Rusia. Nah, jadi kalau kita lihat juga Donald Trump ini berkali-kali juga itu mengatakan bahwa dia ingin menguasai Kanada, begitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kelihatannya dia gagal. Orang memandang dia istilahnya tidak berhasil, dia menimbulkan masalah. Tetapi sebenarnya di sini sebenarnya dia sedang melakukan cara yang cerdik berdasarkan teori profesor ini, yaitu dia sedang ingin meningkatkan ekonomi di negaranya, dan akhirnya hutang-hutang Amerika Serikat itu bisa terbayarkan. Dan ide tentang Make America Great Again itu bisa tercapai. Nah, seorang visiting scholar dari Indonesia yang menjadi visiting scholar di Stanford, yaitu tadi saya sudah sebutkan Gita Wirjawan. Nah, dia mengatakan bahwa MAGA ini sebenarnya ide dikemukakan oleh Presiden Amerika pada abad ke-20. Dan idenya itu maksudnya itu adalah Amerika Serikat itu menjadi negara yang melindungi dan menjaga perdamaian atas benua Amerika. Nah, tapi kita melihat di sini bagaimana Donald Trump itu meredefinisi hal ini menjadi Amerika Serikat menguasai benua Amerika. Nah, dalam konteks Donald Trump dan Amerika Serikat yang mereka kejar itu adalah kesuksesan. Yang mereka kejar itu adalah prosperity. Yang mereka kejar itu adalah power, kekuasaan. Yang umumnya dikejar oleh orang-orang dunia. Jadi orang-orang dunia itu umumnya mengejar hal-hal yang demikian. Nah, kalau saya kontraskan dengan dunia pelayanan, bagaimana seharusnya kita melihat di dalam konteks pelayanan? Bagaimana seharusnya kita melihat kalau dalam konteks pelayanan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita kejar di dalam pelayanan? Apakah kesuksesan? Apakah keberhasilan? Apakah prosperity? Apakah semuanya itu yang kita kejar? Nah, sebelum kita akan melihat lebih jauh bagian ini, Bapak Ibu semua, saya mengajak kita untuk kita akan melihat apa yang disebut dengan Christian worldview, yang saya yakin sebenarnya Bapak Ibu semua sudah tahu tentang Christian worldview. Nah, jadi di dalam Alkitab itu mengajarkan 5 peristiwa penting. Nah, yang pertama itu adalah creation atau penciptaan. Bisa next slide. Nah, yang kedua itu adalah fall atau kejatuhan. Yang ketiga itu adalah redemption atau penebusan. Yang keempat itu adalah sanctification atau pembaruan atau pengudusan. Dan yang kelima itu adalah restoration atau consummation, restorasi atau konsumasi, atau ini bicara mengenai langit dan bumi yang baru.
Nah, di awal dari pembahasan ini saya akan mengajak kita untuk kita akan melihat nanti semua bagian ini. Tapi di awal ini kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Saya mengajak kita semua untuk membuka Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan saya undang untuk Bapak Ibu mungkin bisa membacakannya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Saya juga sudah siapkan di depan. Oh ya, tapi tertutup oleh saya karena saya tinggi ya. Mohon maaf. Oke, ya. Ya. Kita akan membacanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita sama-sama tahu sejak awal penciptaan, manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, atau istilah yang terkenal adalah Imago Dei. Jadi manusia itu adalah representasi dari Allah. Manusia dipanggil untuk mengelola alam ciptaan yang diciptakan oleh Allah dan berkembang biak untuk mengisi bumi. Nah, ketika manusia melakukan semuanya itu, maka manusia itu sedang melayani Allah. Jadi ketika manusia itu mengelola alam ciptaan, manusia itu berkembang biak, mereka sedang melayani Allah. Nah, tetapi kita sama-sama tahu bahwa di dalam Kejadian pasal yang ketiga itu diceritakan bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa karena mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kita sama-sama tahu hal ini menyebabkan manusia diusir dari Taman Eden, sehingga kalau kita baca teks itu disampaikan laki-laki mereka harus bekerja keras, terus perempuan dalam melahirkan menjadi lebih sulit. Jadi ada kesulitan-kesulitan yang mereka alami ketika mereka jatuh dalam dosa dan mereka pelan-pelan itu mulai menjauhi Allah. Nah, tetapi puji Tuhan, Allah rupanya walaupun tahu mereka ini sudah memberontak terhadap Allah, sudah melawan Allah, Allah tetap menjanjikan kepada mereka Mesaya, seorang sang juru selamat bagi manusia yang akan membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Dan kita sama-sama tahu bahwa sang juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia. Kita tahu sama-sama bahwa dia adalah seorang yang lahir di kandang. Dia lahir di kandang binatang. Dia hidup di Galilea, yang merupakan wilayah level yang kedua yang ada di Israel. Dia menjadi tukang kayu di sana. Dia belum tampil ke dunia sebelum dia berumur 30 tahun. Nah, dan pada waktu dia sudah berumur 30 tahun, kita sama-sama tahu bahwa dia banyak melakukan pelayanan. Banyak yang menyebutkan bahwa 30 tahun sebenarnya adalah usia yang matang. Untuk seseorang sudah jelas mau jadi apa, tujuannya apa. Nah, kalau kita melihat pada Alkitab, misalnya saja saya mengangkat tentang pernikahan di Kana di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, kita pasti sudah sama-sama familiar di dalam kisah pernikahan di Kana ini gitu. Nah, di mana saat itu pemilik atau tuan rumah itu kehabisan anggur, padahal pesta pernikahan itu sementara berjalan. Nah, sehingga ibu dari Yesus yaitu Maria itu meminta Yesus untuk mengadakan mujizat di sini. Nah, konon ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus pada waktu dia melakukan pelayanan gitu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, mujizat yang dilakukan Yesus itu diarahkan kepada apa yang dikatakan pada ayat yang ke-11 di dalam Yohanes pasal 2. Yaitu dikatakan demikian. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya
dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi mujizat ini diarahkan kepada maksud yang disampaikan di dalam ayat 11. Nah, dan kalau kita melihat yang berikutnya itu percakapan dengan Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Nah, di situ kita melihat bahwa Yesus itu bersoal jawab dengan Nikodemus yang adalah orang Farisi dan seorang pemimpin dari agama Yahudi. Nah, ini menarik karena orang Farisi saat itu sedang berseteru dengan Yesus, dan Nikodemus ini datang kepada Yesus pada waktu malam, diam-diam. Nah, kalau kita lihat dalam diskusi yang mereka lakukan itu sepertinya ada nada perdebatan di sana. Karena kalau kita baca di dalam ayat 9 sampai 10 di dalam Yohanes pasal 3 itu dikatakan seperti ini. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Nah, mungkin kalau kita membaca Alkitab seringkali ada bahasa-bahasa yang kadang-kala kurang mewakili maksud yang sebenarnya gitu. Dan biasa maksud yang sebenarnya dari Alkitab itu biasanya jauh lebih tegas gitu. Nah, dalam diskusi itu Yesus mengarahkan Nikodemus itu untuk percaya kepada Sang Juru Selamat, walaupun Yesus tahu bahwa Nikodemus ini adalah seorang yang bisa dibilang pakar, seorang yang memahami kitab suci. Nah, jadi di sini sebenarnya kita bisa melihat orang yang memahami kitab suci itu belum tentu orang yang mengenal Tuhan. Nah, itu sebabnya saya bersyukur Sati adalah sekolah teologi yang terus membentuk hamba Tuhan yang mencintai Alkitab, yang terus bersandar kepada Alkitab. Nah, kalau kita misalnya melihat kepada sekolah-sekolah teologi yang ada di luar negeri cukup banyak. Misalnya saya sebut saja misalnya Princeton Theological Seminary, ada seorang namanya Bart Ehrman. Dia profesor teologi, dia pakar sekali dalam teks, tapi dia seorang agnostik. Agnostik itu adalah orang yang nggak tahu Tuhan itu ada atau tidak gitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Nikodemus ini seorang yang memahami kitab suci, tapi Yesus tetap menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran Allah kepada dia. Nah, kalau kita sama-sama perhatikan dua kisah ini, kita melihat bahwa Yesus melakukan pelayanan mujizat maupun berargumentasi atau berdiskusi, semuanya itu diarahkan kepada pengenalan akan Sang Juru Selamat. Jadi baik mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, baik diskusi-diskusi yang dilakukan Yesus, dan mungkin perdebatan-perdebatan yang dilakukan Yesus, semuanya diarahkan kepada knowing to Messiah itu, kepada pengenalan akan Mesias itu, kepada pengenalan akan Allah yang benar itu. Dan kita melihat bahwa Yesus mempertegas argumentasi ini dengan mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membacanya secara bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Amin. Nah, saya akan lanjutkan dengan perkataan Yohanes yang mempertegas hal ini. Jadi Yohanes mempertegas apa yang dikatakan di dalam pasal 15 dengan yang dikatakan di dalam pasal 20, yaitu di dalam pasal 20 ayat 30 sampai 31. Perhatikan Yohanes mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, jadi kita melihat sudah sangat jelas bahwa semua yang dilakukan Yesus itu diarahkan kepada berbuah bagi Allah. Itu diarahkan kepada membawa orang untuk mengenal Allah. Jadi ada peralihan konstan. Kalau kita lihat dalam peristiwa penciptaan yang tadi saya sudah jelaskan, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk mengelola alam ciptaan maupun untuk beranak cucu.
Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, terjadi penebusan, lalu kita sekarang berada di dalam masa pembaharuan, kita terus-menerus disempurnakan sampai nanti kita akan melihat Tuhan Yesus datang kembali dan kita akan mengalami langit dan bumi yang baru. Ada peralihan concern. Kalau sebelumnya adalah mengelola alam ciptaan dan berkembang biak, sekarang concernnya itu adalah memberi buah bagi Allah. Concernnya adalah kita melayani Tuhan dengan cara kita memberi buah bagi Allah. Dan di sini dengan sangat jelas dimaksudkan bahwa pelayanan kita, bahwa hal yang kita kejar, yang diajarkan di dalam Alkitab itu sebenarnya bukanlah kesuksesan dan kesetiaan yang paling utama, tetapi yang terutama itu adalah berbuah bagi Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya ingin sedikit berbagi tentang pelayan saya gitu. Nah, dalam pelayanan perintisan gereja yang saya lakukan sekarang sudah berjalan kurang lebih 2,5 tahun gitu. Nah, ada banyak dinamika yang terjadi. Orang datang, menetap, dan pergi. Itu sesuatu yang sangat lumrah. Nah, selama tahun 2023 sampai 2025 itu kami sangat rajin melakukan penginjilan. Jadi kami sangat rajin melakukan penginjilan minimal sebulan sekali. Kami melakukan penginjilan ke kampus-kampus maupun ke tempat umum gitu. Jadi kayak misalnya kalau di Malang itu ada alun-alun, terus juga ada beberapa tempat umum yang lain gitu. Kalau kampus-kampus bisa kami pergi ke UB sama ke UM, Universitas Negeri Malang gitu. Nah, kami melakukan model penginjilan yang disebut dengan stranger evangelism, atau kami bertemu dengan orang-orang yang tidak kami kenal, lalu kami berbicara tentang Injil gitu kepada mereka gitu. Nah, banyak dinamika yang kami alami, banyak penolakan yang kami alami, dan juga banyak ketidakpedulian yang kami alami gitu. Nah, tetapi waktu kami mencoba untuk mengevaluasi, itu tidak ada satupun orang yang kami injili itu yang bertobat, yang kami lihat gitu. Tidak ada satupun orang yang kami injili yang bertobat yang kami lihat. Nah, jujur saja kalau secara manusiawi itu rasanya, waduh, ini sudah keluarkan cukup banyak dana, waktu, tenaga, tetapi ini belum melihat buah dari pelayanan ini gitu. Nah, sehingga pada tahun 2026 kami mengadakan semacam Vision Day. Jadi itu semacam laporan tentang apa yang sudah dilakukan oleh perintisan ini atau komunitas ini, dan kami mengevaluasi apa yang sudah kami lakukan itu pada Januari 2026. Dan kami memutuskan untuk melakukan apa yang disebut dengan friendship evangelism. Jadi kami berpikir bahwa kami perlu untuk bersahabat, berteman dengan orang lain. Nah, kami sempat ada beberapa rencana, misalnya karena mereka ini kampus-kampus umum, kami perlu belajar hal-hal yang umum gitu untuk berkomunikasi dengan mereka atau membuat semacam komunitas belajar. Nah, karena memang orang-orang yang bergabung bersama kami itu semua melalui friendship evangelism gitu. Jadi justru melalui pertemanan, justru melalui ada orang lain yang memperkenalkan mereka kepada kami gitu. Seperti itu gitu. Nah, kami sudah 7 orang pada 2026 ini, dan sebenarnya kami menargetkan tahun 2026 ini menjadi 10 orang. Nah, tetapi di tengah jalan itu ada dinamika yang terjadi. Ada 2 anggota kami itu yang kembali ke negara asalnya, ke Korea Selatan, karena anak mereka udah lulus gitu. Jadi mereka balik gitu. Nah, lalu ada 2 anggota kami juga mulai dijangkau oleh saya yakin sebenarnya Bapak Ibu tahu, oleh salah satu gereja terbesar di Surabaya, tapi ada di Malang juga gitu. Nah, jadi ada dinamika yang terjadi. Dan kalau saya menggunakan metode perhitungan resiko, saya suka untuk melakukan perhitungan resiko, dan metode ini dipopulerkan oleh Gita Wirjawan juga. Sebenarnya kami itu akhirnya kan cuma jadi sekitar 3 orang ya, karena ada dinamika yang terjadi gitu. Nah, rasanya 0% untuk kami bisa mencapai 10 orang di tahun 2026 ini. Nah, tetapi walaupun demikian, saya tetap sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kami telah banyak menabur dalam penginjilan kepada orang-orang di Malang gitu. Jadi kemarin saya sempat mengikuti sebuah seminar yang dibawa oleh Pak Bejoli, kalau mungkin Bapak Ibu mengetahui. Nah, Pak Bejoli itu menyampaikan bahwa dia seringkali merasa kesal dengan orang-orang yang mengatakan bahwa orang ini bertobat itu karena aku gitu. Padahal sebenarnya proses penginjilan itu adalah tongkat estafet. Jadi sebenarnya bisa jadi Bapak Ibu yang menuai, atau bisa jadi Bapak Ibu tidak menuai, tapi Bapak Ibu sedang menabur.
dan mungkin ada orang lain yang menuai itu gitu. Jadi kita sama-sama percaya bahwa setiap penginjilan yang kita lakukan, baik itu stranger evangelism atau friendship evangelism di tempat-tempat kerja kita sama-sama tahu bahwa semuanya itu tidak pernah sia-sia. Semua pelayanan yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena 2 orang yang kembali ke Korea Selatan itu, mereka itu sebelumnya mereka pindah-pindah tempat ibadah, pindah-pindah gereja dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mereka pada waktu bergabung dengan kami itu sampai mereka pergi, mereka bersama-sama dengan kami gitu. Walaupun kami cuma komunitas gitu. Nah, lalu ada 2 orang lagi yang sebenarnya mereka itu waktu bersama dengan kami, mereka orang Kristen KTP gitu. Nah, lalu ketika mereka terus bersama dengan kami, ada banyak masalah dinamika yang mereka gumuli yang menurut saya cukup berat. Tapi puji Tuhan mereka sudah mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kalaupun mereka bersama dengan gereja yang lain, saya tetap bersyukur kepada Tuhan itu karena mereka itu sudah mulai mengenal Tuhan. Dan saya juga sangat bersyukur karena pelayanan ini ada 1 orang yang sama sekali bukan orang Kristen, orang yang berasal dari agama yang seberang. Nah, dia pindah kepada kami juga membaptisnya dengan kerjasama dengan gereja lain, dan dia bertumbuh melalui pelayanan ini gitu. Jadi saya melihat apa yang dilakukan di dalam pelayanan ini itu berdampak di dalam kehidupan mereka. Nah, dengan segala situasi dan dinamika yang ada, itu saya memutuskan untuk tetap memandang ke depan, merencanakan hal-hal ke depan untuk dilakukan dengan apa yang saya miliki, dan terus berusaha untuk berbuah bagi Kristus. Nah, dari pengalaman ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa situasi itu akan silih berganti. Situasi itu kita tidak benar-benar bisa menduganya. Keadaan-keadaan yang kita alami itu betul-betul tidak terduga. Tetapi berbuah itu tidak boleh didasarkan kepada situasi, melainkan kepada sebuah komitmen, bukan cuma sekedar mengikuti, tapi mengejar panggilan Tuhan. Kita sama-sama percaya bahwa redemption, penebusan yang kita terima itu adalah sesuatu yang sangat mahal yang dibayar oleh darah Kristus. Bahkan tadi saya melihat sini, revive us again gitu. Kita percaya bahwa penebusan Kristus itu adalah penebusan yang betul-betul luar biasa, yang seharusnya membuat kita rindu untuk mengejar panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa problem solving itu sangat diperlukan untuk kita mau berbuah dalam hidup. Apapun situasi yang dialami, kita mau problem solving, kita mau melihat ini bagaimana ini sudah terjadi seperti ini. Kita bukan menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, tapi kita maju terus dan terus berkembang. Dan saya yakin juga Bapak Ibu di dalam konteks pekerjaan masing-masing pun bisa melihat hal ini gitu. Nah, berbuah yang dimaksud di dalam Yohanes 15 ayat 8 itu bukan hanya sekedar membawa orang kepada Kristus, tetapi menjadikannya bertumbuh di dalam Kristus. Nah, kata buah yang digunakan di dalam Yohanes 15 ayat 8 itu sama persis dengan kata buah yang digunakan dalam berbagai kitab di dalam Perjanjian Baru. Jadi mungkin sebagai informasi, dan kalau kita mungkin bisa juga menggunakan AI. Nah, jadi kata buah ini dari kata karpos dalam bahasa aslinya. Nah, kalau kita melihat kata buah ini ada berbagai arti gitu ternyata. Kalau dulu saya berpikir buah ini bicara mengenai karakter atau berbicara mengenai orang percaya kepada Kristus gitu. Tapi ternyata kata buah ini ada beberapa arti gitu. Nah, seorang namanya Tim Keller, dia sudah meninggal. Dia adalah seorang teolog dan pendeta Kristen. Nah, dia menjelaskan arti dari kata berbuah ini di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, kalau yang pertama kita lihat misalnya buah ini bicara mengenai pertobatan atau pengenalan kepada Kristus di dalam Roma pasal 1 ayat 13. Nah, kalau kita lihat teks itu, Paulus berkata kalau misalnya dia punya kesempatan untuk mengunjungi Roma, dia ingin menemukan buah di antara kalian gitu, seperti dia temukan di bangsa-bangsa Yahudi yang bangsa-bangsa non-Yahudi yang lain gitu. Nah, jadi dia merindukan ada pertobatan atau pengenalan kepada Kristus. Yang kedua, buah ini juga bicara mengenai karakter saleh yang sedang bertumbuh dalam diri orang percaya. Jadi buah ini juga berbicara tentang kesalehan hidup. Nah, kalau kita mungkin sudah mulai menjaga kekudusan, hidup di dalam kekudusan, itu sebenarnya adalah bagian dari buah, Bapak Ibu.
Lalu yang berikutnya adalah buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22. Yang kita pasti sama-sama tahu buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau buah roh itu terus hidup di dalam hati kita, sebenarnya kita berbuah gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah perbuatan baik seperti belas kasihan kepada orang miskin di dalam Roma 15 ayat 28. Jadi belas kasihan kepada orang miskin itu sebenarnya, atau orang-orang yang berkekurangan, itu sebenarnya adalah bagian daripada kita berbuah. Nah, sehingga saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa berbuah berarti kita mau menjadikan orang lain murid Kristus yang bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Jadi saya akan ulangi bahwa berbuah itu berarti kita mau menjadikan orang lain murid Kristus yang bertumbuh dan akan menghasilkan buah. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua itu berkata demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, kalau kita lihat, Timotius ini adalah murid dari Paulus. Timotius ini kalau kita sama-sama tahu, dia orang Yahudi dan juga Yunani. Dia tidak sepenuhnya Yahudi, dan Paulus meminta dia untuk menyunatkan diri gitu supaya bisa melayani. Perlu ada kontekstualisasi yang dilakukan oleh Timotius. Tetapi kita bisa melihat, kalau kita membaca sejarah, Timotius ini menjadi orang yang menggembalakan gereja yang sangat besar di Efesus dengan jemaat kurang lebih sampai sekitar, kalau nggak salah sekitar 50.000 orang. Dan Timotius itu terus melanjutkan pelayanan, pemuritan, dan penginjilan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, sehingga seperti Paulus yang telah menjadikan Timotius sebagai murid Kristus yang bertumbuh, maka Paulus meminta Timotius untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, demikian juga dengan kita. Tuhan meminta kita untuk kita melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Yesus dan Timotius. Saya percaya kita semua bisa berada di tempat ini, itu semua karena ada orang lain yang membawa kita ke sini. Ada orang lain yang memuridkan kita sehingga kita bisa bertumbuh di tempat ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita membawa lagi orang lain supaya mereka bisa bertumbuh, mereka bisa mengalami kasih karunia Tuhan, dan mereka pun bisa berbuah dan membawa begitu banyak orang untuk datang kepada Kristus, sehingga kelak di dalam kekekalan kita akan bersama-sama menikmati langit dan bumi yang baru dan bersukacita di dalam Kristus. Nah, saya undang pemain musik dan WL untuk maju ke depan, dan saya undang juga Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita akan merefleksikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar ini. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara hening sejenak di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita merefleksikan bagaimana dengan kehidupan kita. Apa yang Bapak Ibu paling kejar dalam hidup ini? Apakah kesuksesan, ataukah karir yang stabil, ataukah berbuah bagi Kristus? Dan jika berbuah bagi Kristus, apakah Bapak Ibu sudah berbuah bagi Kristus? Dan jika sudah, seperti apa buah bagi Kristus yang Bapak Ibu sudah hasilkan? Saya ajak untuk Bapak Ibu hening sejenak di hadapan Tuhan, mencoba merefleksikan tentang buah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam perjalanan iman ini. Dan sambil kita merefleksikan bagian ini, saya mengajak kita untuk meresponi kebenaran firman Tuhan dengan kita akan menyanyikan pujian
kuberikan, telah kudapati kasih yang sejati. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Bersama-sama kita katakan, sekalian, Bapak Ibu bisa taruh tangan di dada, dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti memiliki masalah-masalah di dalam kehidupan ini, tantangan-tantangan, kesibukan-kesibukan yang ada. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita berbuah bagi Kristus, untuk kita memenangkan jiwa, untuk kita membantu jiwa-jiwa itu untuk menjadi murid Kristus yang bertumbuh, untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga untuk memiliki buah roh, untuk memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Biarlah kebenaran ini dapat mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mau berbuah bagi Kristus. Dan kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu yang sudah berbuah bagi Kristus, biarlah kebenaran ini semakin memperteguh Bapak Ibu bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang akan dilihat dan diperhitungkan Tuhan di dalam kekekalan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapa di dalam sorga,
Kami bersyukur atas kebenaran yang sudah disampaikan di tengah-tengah kami. Kami percaya, kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Karena Tuhan, kami sungguh berdoa biarlah kebenaran-Mu yang bekerja di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Dan Roh Kuduslah yang akan menerjemahkan, yang akan menolong anak-anak-Mu di tempat ini untuk bisa melakukan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Kristus betul-betul hidup di dalam hati kami, kalau kami betul-betul menanggapi anugerah Kristus, kami betul-betul mengejar Kristus, mengejar panggilan Tuhan itu, maka kami yakin bahwa kami akan berbuah karena Kristus menggerakkan kami untuk kami dapat berbuah baginya ya Tuhan. Tuhan, sungguh hamba berdoa, Tuhan kiranya mempertemukan kami dengan momen-momen, Tuhan kiranya mempertemukan anak-anak-Mu dengan momen-momen di mana mereka bisa berbuah, mereka bisa mengaplikasikan firman Tuhan, mereka bisa melayani orang lain ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dan kuasa-Mu yang akan menolong setiap anak-Mu. Dan kalau seandainya ada di antara anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sesuatu yang mungkin menjadi penghambat dari berbuah ini ya Tuhan, sungguh Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong setiap anak-Mu yang sedang bergumul dan menghadapi segala tantangan, entah itu sakit penyakit atau mungkin masalah-masalah yang lain yang dihadapi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ataupun masalah yang lain. Sungguh kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menguatkan dan Tuhan juga yang akan menyelesaikan semua masalah itu sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kami sama-sama percaya bahwa ketika kami menghadapi semuanya itu dan kami tetap memutuskan untuk berkomitmen untuk berbuah, maka kami tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan bersama dengan kami dan memampukan kami untuk melakukan, untuk hidup, bahkan untuk memampukan kami untuk menghadapi segala pergumulan itu dan tetap mengikuti dan mengejar Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba sungguh menyerahkan setiap anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, kami dari segenap kru SAF mengucapkan Happy Sunday. Kami juga mau menyambut setiap saudara yang sudah hadir dan setia terus untuk hadir di kebaktian kita setiap hari Minggu. Oke, untuk sebelum kita mulai pengumuman, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya minta tolong Asher untuk bisa bagikan kantong persembahan, tapi saya akan pimpin dulu ya untuk doa persembahan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh hadir ya Tuhan di rumah-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sediakan berkati ya Tuhan, persembahan maupun perpuluhan yang kami berikan ini ya Tuhan. Kiranya agar persembahan kami ini ya Tuhan dan perpuluhan kami ini ya Tuhan boleh dikerjakan untuk memperlebar kerajaan-Mu saja dan boleh memberkati gereja ini dan keluarga kami juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Oke, saya minta tolong Asher untuk bisa membagikan kantong persembahan sambil saya akan bacakan satu ayat dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah persepuluhanmu seluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Oke, sambil kita juga membagikan envelope ya, beberapa amplop di kursi itu juga bisa untuk saudara jika ingin memberikan persepuluhan juga bisa melalui amplop tersebut, juga bisa nanti dimasukkan di kantong persembahan. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Ivan yang sudah hadir dan melayani kita pada hari ini. Untuk pengumuman seminggu depan, di hari Selasa ada Moment of Restoration Online jam 7.30. Lalu kita juga di hari Kamis akan ada KTB. Kami encourage teman-teman juga bisa terus setia hadir di KTB kita. Kalau misalnya kita cuma ketemu hari Minggu aja nih kurang afdol ya rasanya ya. Kayak cuman ingat Tuhannya cuman hari Minggu gitu. Jadi ya KTB more itu
momen penting untuk kita bisa terus nginget, oh iya ya, Kamis aku juga punya Tuhan, Minggu juga punya Tuhan ya. Despite kita juga berdoa terus ya setiap harinya. Jadi kita encourage teman-teman juga jangan kendor, terus rajin untuk hadir di Moment of Restoration dan juga KTP. Di hari Sabtu juga akan ada Rise Up Community jam 7 di lantai 6. Kami juga berterima kasih untuk setiap saudara yang sudah hadir secara on time hari ini. Nah, kita mau mulai ya tahun 2026 ini juga lebih on time. Setiap pelayanan dan jemaat juga bisa hadir lebih on time. Dan juga kita tenggat beberapa bulan ini kita juga finish on time. Dan cari makan nggak lebih susah, lebih gampang cari tempat makan. Jadi kita juga encourage teman-teman untuk bisa hadir di ibadah juga lebih on time, karena kita juga finish on time. Dan minggu depan kita umumkan akan ada pembubaran panitia Natal dan Paskah. Harap semua laporan keuangan juga disiapkan. Kami mau kembalikan Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Devita. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur untuk setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan. Minggu yang lalu Jumat Agung maupun Paskah bisa dilakukan dengan baik. Kita bersyukur untuk setiap saudara-saudara yang menjadi panitia. Itu sebabnya minggu depan akan ada pertemuan untuk pembubaran panitia, sebab sebagian besar panitia Paskah yang baru saja kita lakukan itu juga panitia Natal, sehingga ada di antara saudara yang mungkin tidak hadir atau hadir tapi ya bahwa rekan saudara sebagai panitia tidak hadir, tolong diingatkan minggu depan selesai ibadah kita kumpul sebentar untuk kemudian kita bubarkan, kita apresiasi dan kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita di dalam pembubaran panitia Natal. Tidak ada evaluasi, yang ada adalah apa yang harus ditingkatkan, gitu aja ya. Kata evaluasi itu kayaknya bagaimana begitu ya, tapi kita mau belajar memberi makin baik. Excellence adalah salah satu value yang kita mau lakukan. Baik, puji Tuhan saudara-saudara. Coba lihat kiri kanan nih. Wah, saya mau welcome yang sudah lama ya tidak berjumpa untuk Dani dan Grace. Welcome home ya. Telah beredar-edar juga kemana gitu, kiranya selama sekian waktu bisa mendapatkan kesegaran baru, sehingga ketika pulang ke rumah ada hal-hal yang baru yang bisa kemudian diaplikasikan. Kita juga doakan ada di antara saudara-saudara kita yang juga sedang berpergian ya, macam-macam ya. Jadi ini SIF ini nggak tunggu tanggal merah, ini bisa saja hilang. Tetapi kalau saudara tetap ada di tempat ini, tetap ada di Surabaya dan saudara datang ke rumah Tuhan, saya juga mengapresiasi saudara-saudara karena saudara telah mengikatkan diri untuk terus berbakti kepada Tuhan. Dan demikian juga kalau saudara-saudara di tahun ini akan ada hal-hal yang saudara lakukan yang besar, tetapi melihat situasi keadaan ekonomi seperti ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama kita berdoa di dalam moment of restoration, momen pemulihan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan, apa yang menjadi rencana kita. Dan biarlah minggu ini juga minggu kesempatan untuk kita berbuah di dalam Dia. Tadi sudah disampaikan ada buah pertobatan, ada buah jiwa-jiwa, ada buah roh, ada buah kebaikan. Mungkin dalam minggu ini saudara-saudara teringat, ada teman saya, sudah lama saya nggak kontak dia. Itu Roh Kudus bisa bicara kepada saudara-saudara untuk saudara say hi. Dan kadang-kadang walaupun simple, sederhana, tapi itu seperti mengingatkan orang-orang yang saudara kontak. Ingat mereka. Kalau ada di antara anggota keluarga kita yang sakit saudara-saudara, dan saudara menunjukkan perhatian, kesungguhan untuk menolong mereka, mengingat mereka, itu juga merupakan buah. Mari kita berbuah di dalam Dia. Kayak Tuhan menolong kita masing-masing. Saya minta tolong untuk Ibu Lili bisa maju ke depan berdoa.
untuk sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan menolong kita untuk kita tetap berbuah apapun situasi keadaannya, tetap belajar berbuah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau tolong kami Tuhan untuk menjadi murid Yesus yang sejati dan tetap mengikut Engkau ya Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dan berkorban bagi kami. Tuhan, Engkau merubahkan kehidupan kami dari hari ke hari menjadi baru di dalam Engkau ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh karena Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam kami. Engkau yang menjadi penolong dan sahabat bagi kami. Kami tidak pernah berjalan sendirian, Roh Kudus. Engkau menolong kami, memimpin setiap langkah hidup kami. Jika ada di antara jemaat yang mengalami tantangan, sakit, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, Kau jamah dan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini ya Tuhan. Kalau ada keluarga kami yang sakit pun Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, orang tua kami, keluarga kami dapat menerima kesembuhan daripada Engkau. Engkau berkati setiap pekerjaan jemaat ya Tuhan. Engkau berkati juga setiap anak-anak kami dalam studi dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sertai perjalanan pulang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diperbaharuilah komitmenmu, diperbaharuilah kekuatanmu, dan diperbaharuilah hatimu, sehingga engkau melihat dengan perspektif baru di dalam iman. Sebab orang benar bukan hidup dengan melihat, tetapi dengan percaya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, bahkan diberkatilah pernikahan dan rumah tanggamu. Juga diberkatilah studimu, diberkatilah apa yang kau kerjakan di dalam penyerahan kepada Tuhan dan keyakinan engkau sedang belajar berbuah di dalam Dia, dan Tuhanlah yang akan membuatnya menjadi berhasil. Dan terimalah seluruh berkat Tuhan di dalam damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput setiap kita yang setia dan berbuah lebat di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama, nyanyikan satu-satunya, Yesus satu-satunya. Haleluya. Satu-satunya